Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel ini. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Di video kali ini, aku akan berbagi sebuah kisah nyata yang sangat inspiratif tentang perjalanan cinta seorang wanita yang menikah berkali-kali, hingga akhirnya menemukan pria yang benar-benar membawa kebahagiaan sejati, atau bisa dibilang pria surga. Kisah ini penuh dengan pelajaran hidup, kesabaran, dan keyakinan. Jadi, buat kalian yang sedang mencari inspirasi atau mungkin sedang merasa putus asa dalam cinta, jangan lewatkan cerita ini sampai habis, karena di akhir video ada pesan moral yang sangat penting untuk kita semua. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar kalian gak ketinggalan kisah-kisah inspiratif lainnya. Oke, langsung aja kita mulai ceritanya. Bayangkan jika cinta yang kamu cari berkali-kali selalu berujung pada kegagalan dan kekecewaan, apa kamu akan menyerah? Atau kamu akan terus percaya bahwa ada seseorang di luar sana yang benar-benar ditakdirkan untukmu? Ini adalah kisah seorang wanita yang menikah berkali-kali, mengalami patah hati yang tak terhitung. Namun akhirnya, di ujung perjalanannya, menemukan sosok yang tak pernah ia sangka, pria surga, garis bawah. Namanya adalah Ayu, seorang wanita muda yang, seperti kebanyakan dari kita, tumbuh dengan harapan besar tentang cinta dan pernikahan. Sejak kecil, Ayu selalu bermimpi tentang sebuah pernikahan yang indah dan kehidupan bersama pria yang akan mencintainya tanpa syarat. Saat usianya menginjak 25 tahun, ia merasa waktunya telah tiba. Takdir membawanya bertemu dengan Reza, pria yang tampak sempurna di mata Ayu. Mereka menikah dalam sebuah upacara yang sederhana, tapi penuh kebahagiaan. Di awal pernikahannya, Ayu berpikir inilah akhirnya yang ia cari, kehidupan yang bahagia bersama pria yang dicintainya. Namun, kenyataan tidak selalu seindah mimpi. Beberapa bulan setelah menikah, Ayu mulai menyadari bahwa Reza memiliki sifat kasar dan tidak peduli terhadap perasaannya. Setiap kali ada masalah, Reza tidak mau berdiskusi, malah sering melemparkan kata-kata yang menyakitkan. Pernikahan yang awalnya dipenuhi dengan cinta, berubah menjadi penuh dengan air mata. Akhirnya, setelah bertahan hampir 2 tahun, Ayu dan Reza bercerai. Ayu merasa hancur, tapi di dalam hatinya, ia masih yakin bahwa suatu saat nanti ia akan menemukan cinta sejatinya. Setelah bercerai dengan Reza, Ayu berusaha bangkit dari kekecewaannya. Ia mulai fokus pada karir dan kehidupannya sendiri. Namun, rasa kesepian yang menghantui membuatnya kembali merindukan seorang pendamping hidup. Beberapa tahun kemudian, Ayu bertemu dengan seorang pria baru bernama Andri. Kali ini, Ayu berpikir ia sudah lebih dewasa dan siap untuk membuka lembaran baru. Andri adalah seorang pengusaha sukses yang selalu tahu bagaimana memanjakan Ayu dengan hadiah-hadiah mahal dan perhatian yang berlebihan. Ayu merasa inilah cinta yang ia impikan selama ini, seorang pria yang bisa memberinya segalanya. Mereka pun menikah dengan megah, dihadiri ratusan tamu. Namun, tak lama setelah pernikahan, Ayu menyadari ada sesuatu yang salah. Andri adalah pria yang sangat materialistis, ia mengukur segalanya dengan uang dan status sosial. Lebih buruk lagi, Andri jarang sekali meluangkan waktu untuk Ayu. Ia lebih sibuk dengan pekerjaannya dan sering kali meninggalkan Ayu sendirian, bahkan saat Ayu sedang sangat membutuhkan dukungan emosional. Lagi-lagi, pernikahan Ayu kandas, hatinya hancur, dan ia mulai meragukan apakah cinta sejati itu benar-benar ada. Tapi di dalam hatinya, Ayu masih menyimpan sedikit harapan. Dia yakin bahwa mungkin suatu hari nanti, ia akan bertemu dengan pria yang benar-benar mencintainya apa adanya. Waktu berlalu, dan Ayu mencoba untuk move on. Meskipun telah 2 kali gagal dalam pernikahan, ia tidak menyerah. Kali ini, Ayu bertemu dengan seorang pria bernama Fajar. Fajar adalah seorang pria yang sederhana, tidak seperti Andri yang bergelimang harta, tapi ia tampak tulus dan perhatian. Ayu merasa mungkin inilah yang dia butuhkan, seseorang yang tidak fokus pada uang atau penampilan luar, tapi pada hubungan yang lebih dalam. Namun, setelah menikah dengan Fajar, kenyataan kembali berbeda dengan harapan.
Meskipun Fajar pria yang sederhana, ia juga memiliki kekurangan besar. Ia sangat pemalas, tidak memiliki ambisi, dan lebih suka menghabiskan waktu tanpa melakukan apa-apa. Ayu merasa frustasi karena harus menjadi satu-satunya yang bekerja keras dalam rumah tangga mereka. Sementara Fajar tidak peduli dengan masalah keuangan atau masa depan mereka. Akhirnya, Ayu harus menerima kenyataan pahit bahwa pernikahannya yang ketiga juga tidak berjalan seperti yang ia harapkan. Mereka pun bercerai, dan kali ini Ayu benar-benar merasa putus asa. Ia mulai berpikir bahwa mungkin ia ditakdirkan untuk hidup sendiri selamanya. Setiap kali ia mencoba untuk percaya lagi, cinta itu menghancurkannya. Setelah 3 kali gagal dalam pernikahan, Ayu merasa lelah dengan hubungan. Ia memutuskan untuk berhenti mencari cinta dan lebih fokus pada dirinya sendiri. Ayu mulai menata hidupnya kembali. Ia memutuskan untuk mengejar pendidikan yang lebih tinggi dan mengembangkan karirnya di bidang yang ia cintai, yaitu psikologi. Dalam proses ini, Ayu menemukan bahwa cinta untuk diri sendiri dan kebahagiaan tidak harus selalu datang dari orang lain. Namun, seiring waktu berlalu, takdir ternyata masih memiliki rencana lain untuk Ayu. Suatu hari, Ayu bertemu dengan seorang pria bernama Budi. Berbeda dengan pria-pria sebelumnya, Budi bukanlah sosok yang menonjol secara fisik ataupun materi. Ia adalah seorang pria biasa yang bekerja sebagai guru. Namun, ada sesuatu yang berbeda tentang Budi, kesederhanaan dan kebaikan hatinya yang begitu tulus. Ia selalu memperlakukan Ayu dengan hormat dan tidak pernah memaksa atau mengharapkan lebih dari yang Ayu bisa berikan. Pada awalnya, Ayu ragu untuk membuka hati lagi. Setelah 3 kali gagal dalam pernikahan, wajar saja ia merasa trauma. Tapi semakin lama ia mengenal Budi, semakin ia menyadari bahwa Budi bukanlah seperti pria-pria yang pernah ia temui sebelumnya. Budi adalah seseorang yang selalu ada untuk Ayu, tanpa pamrih dan tanpa syarat. Ia menunjukkan bahwa cinta sejati bukanlah tentang harta atau status, melainkan tentang saling mendukung dan menghargai satu sama lain. Setelah beberapa tahun menjalin hubungan, Ayu dan Budi akhirnya menikah. Pernikahan mereka tidak megah, hanya dihadiri oleh keluarga dekat dan sahabat-sahabat terdekat. Tapi itulah yang membuatnya istimewa. Ayu tidak lagi mencari kemewahan atau perhatian publik. Yang ia cari adalah kedamaian dan cinta sejati. Dalam pernikahannya kali ini, Ayu merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya, ketenangan. Setiap hari bersama Budi adalah hari di mana Ayu merasa dicintai dan dihargai. Mereka tidak pernah mempermasalahkan hal-hal kecil, dan selalu menyelesaikan masalah dengan tenang dan penuh pengertian. Ayu mulai memahami bahwa cinta sejati tidak selalu datang dengan gemuruh besar, tapi seringkali muncul dalam bentuk yang paling sederhana dan tenang. Lambat laun, Ayu menyadari bahwa Budi adalah pria surga yang selama ini ia cari. Budi bukanlah pria sempurna, tapi ia adalah pria yang selalu ada di saat Ayu membutuhkannya. Ia adalah pria yang memahami Ayu, dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Untuk pertama kalinya, Ayu merasakan cinta yang benar-benar tulus dan tanpa syarat. Sekarang, Ayu dan Budi hidup dengan penuh kebahagiaan. Mereka tidak memiliki kekayaan melimpah atau kehidupan yang mewah, tapi mereka memiliki satu sama lain. Mereka saling melengkapi, saling mendukung, dan selalu menghadapi setiap tantangan hidup bersama-sama. Ayu menyadari bahwa semua kegagalan dalam pernikahannya yang sebelumnya adalah bagian dari perjalanan hidup yang membawanya ke tempat ini. Tanpa semua kesalahan dan kekecewaan itu, mungkin ia tidak akan pernah bertemu dengan Budi. Tuhan memiliki rencana yang lebih besar, dan rencana itu tidak selalu tampak jelas pada awalnya. Ayu merasa bersyukur karena ia tidak pernah menyerah pada cinta. Meskipun ia telah melalui banyak kekecewaan dan patah hati, pada akhirnya ia menemukan seseorang yang benar-benar mencintainya dengan tulus. Kisah Ayu mengajarkan kita bahwa cinta sejati tidak selalu datang pada percobaan pertama, kedua, atau bahkan ketiga. Cinta sejati seringkali membutuhkan waktu dan kesabaran. Mungkin di sepanjang perjalanan, kita akan mengalami banyak. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe jika kisah ini menginspirasimu. Sampai jumpa di cerita inspiratif berikutnya.